Hello everyone, welcome back to Englishku channel. Ayo belajar bahasa Inggris bersama Englishku sehingga kita bisa berkata English is easy. Yes, we can do it. Apakah kamu sedang belajar tenses bahasa Inggris terutama past, future, continuous tense? Kapan past, future, continuous tense digunakan dan seperti apa contoh kalimat menggunakan pola past, future, continuous tense? Yes, di video ini kita akan menyimak contoh kalimat past, future, continuous tense. Dan kamu tentunya akan belajar gimana cara membuat kalimat menggunakan pola past, future, continuous tense. Pertama-tama kita simak dulu yuk pengertian dari tenses ini. Jadi, past, future, continuous tense ini adalah jenis kata kerja yang menerangkan suatu peristiwa atau pekerjaan yang diperkirakan akan sedang terjadi di masa lampau. Jadi ingat ya, tenses ini mengacu pada apa yang akan sedang terjadi di masa lampau atau masa lalu. Dalam kalimat apa nih past, future, continuous tense ini digunakan? Nah, ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan tentang past, future, continuous tense, yaitu pola ini digunakan dalam kalimat pengandaian atau disebut juga conditional sentences. Jadi, jika kamu ingin berandai-andai tentang sesuatu yang akan sedang terjadi di masa lampau, maka kamu bisa gunakan past, future, continuous tense. Selain dalam kalimat pengandaian, tenses ini juga digunakan dalam kalimat tidak langsung atau disebut juga indirect speech. Poin penting yang perlu kamu ingat dalam past, future, continuous tense adalah digunakan untuk menyatakan hal yang akan sedang berlangsung di masa lampau. Ciri dari kalimat past, future, continuous tense adalah menggunakan kata would, be, dan diikuti kata kerja verb ing. Untuk lebih jelasnya lagi, kamu bisa menyimak rumus atau pola past, future, continuous tense berikut ini. Ada pola untuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif loh. Lengkap banget. Yuk kita simak polanya mulai dari kalimat positif. Subject plus would be plus verb ing. Nah, berikutnya untuk membuat kalimat negatif atau kalimat penyangkalan, maka tambahkan kata not, sehingga polanya menjadi subject plus would not be atau wouldn't be plus verb ing. Pola berikutnya yang akan kita bahas adalah kalimat interrogatif atau kalimat tanya, yaitu would plus subject plus be plus verb ing. Jadi untuk membuat pertanyaan yes no question dengan pola past, future, continuous tense, maka letakkan would di awal kalimat ya. Dan jangan lupa akhiri dengan tanda tanya. Supaya semakin paham gimana caranya membuat contoh kalimat menggunakan pola past, future, continuous tense, yuk kita simak contoh kalimatnya masing-masing. Kita mulai dari contoh kalimat past, future, continuous tense yang positif. Apakah kamu masih ingat dengan pola kalimat positif past, future, continuous tense? Ini dia pola kalimatnya. Subject plus would be plus verb ing. Seperti apa contoh kalimatnya? Langsung saja kita simak contoh kalimat yang pertama. She said she would be working at that company. She said she would be working at that company. Artinya dia bilang dia akan sedang bekerja di perusahaan itu. Berikutnya kita simak contoh kalimat past, future, continuous tense untuk menyatakan hal yang sedang terjadi di masa lampau. We would be learning English at 10 a.m. yesterday. We would be learning English at 10 a.m. yesterday. Artinya kami akan sedang belajar bahasa Inggris jam 10 pagi kemarin. Next, contoh kalimat ini adalah kalimat pengandaian. Simak baik-baik ya. She would be staying here if you told the truth. She would be staying here if you told the truth. Arti kalimat pengandaian ini adalah ia akan sedang tinggal di sini jika kamu mengatakan yang sebenarnya. Kita lanjut ke contoh kalimat positif berikutnya. They would be washing her car in the morning last Sunday. They would be washing her car in the morning last Sunday. Artinya mereka akan sedang mencuci mobilnya hari Minggu pagi yang lalu. Nah, kamu sudah menyimak contoh kalimat positif dari pola past, future, continuous tense. Apakah kamu sudah bisa membuat contoh kalimat sendiri? Selain past, future, continuous tense, masih ada tenses lain dan materi bahasa Inggris lainnya yang perlu kamu pelajari. Yep, ada banyak banget nih.
tapi semuanya bisa dipelajari step by step dengan e-book Englishku. Berikut informasi tentang e-book Englishku. Ingin mahir bahasa Inggris tapi bingung mulai belajar dari mana? Ngerasa minder bahasa Inggrismu gitu-gitu aja? Tenang, kamu nggak sendiri kok. Ada banyak pelajar pemula ngerasain hal sama. Mereka sudah mengambil langkah kecil untuk mahir berbahasa Inggris dengan e-book Englishku yang berjudul A Great Start to Master English, panduan belajar bahasa Inggris level pemula hingga mahir. Dalam e-book ini materinya komplit banget, step by step dan sangat mudah dipahami. Kamu akan belajar dari huruf, kata, frase, klausa, kalimat, paragraf, tenses, grammar, dan masih banyak lagi. Nggak hanya itu, ada juga latihan soal di setiap materi beserta kunci jawabannya. Wah, lengkap banget. Setiap halaman e-book ini berwarna semua sehingga belajar jadi asyik dan menyenangkan. Jadinya pengen belajar lagi, dan lagi. Bahkan kamu bisa pilih materi yang ingin dipelajari hanya dengan klik saja meluncur deh ke materinya. Gampang banget kan? Soal harga, e-book ini memberikan manfaat yang jauh lebih tinggi. Dengan harga minimal, kamu dapat manfaat yang maksimal banget. Apalagi sekarang e-book Englishku sedang diskon loh. Nggak 10% atau 20%, tapi 45% dari harga Rp389.000 sekarang hanya Rp213.000 saja. Diskon dapat berakhir sewaktu-waktu, jadi jangan lewatkan kesempatan emas ini. Berikut kata mereka tentang e-book Englishku. Tidak ada kata terlambat untuk mahir berbahasa Inggris. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari karena tidak mengambil langkah kecil ini sekarang. Klik link e-book Englishku di kolom deskripsi atau kunjungi website englishku.com. Kita lanjut yuk untuk menyimak contoh kalimat past, future, continuous tense yang negatif. Seperti apa ya pola kalimat past, future, continuous tense untuk kalimat negatif? Cluenya adalah tambahkan not setelah would. Sehingga pola kalimatnya menjadi subject plus would not be atau bisa disingkat wouldn't be plus verb ing. Langsung saja kita simak contoh kalimatnya yuk. Yang pertama, she said she would not be working at that company. She said she would not be working at that company. Arti kalimat ini adalah dia bilang dia tidak akan sedang bekerja di perusahaan itu. Lanjut ke kalimat negatif yang kedua adalah we wouldn't be learning English at 10 a.m. yesterday. We wouldn't be learning English at 10 a.m. yesterday. Artinya kami tidak akan sedang belajar bahasa Inggris jam 10 pagi kemarin. Next, berikut ini adalah contoh kalimat negatif dalam bentuk pengandaian atau disebut juga conditional sentence. Kita lihat contoh kalimatnya ya. She would not be staying here if you didn't tell the truth. She would not be staying here if you didn't tell the truth. Arti kalimat pengandaian ini adalah ia tidak akan sedang tinggal di sini jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya. Contoh kalimat negatif yang terakhir adalah they wouldn't be washing her car in the morning last Sunday. They wouldn't be washing her car in the morning last Sunday. Artinya mereka tidak akan sedang mencuci mobilnya hari Minggu pagi yang lalu. Kamu sudah menyimak contoh kalimat negatif dengan pola past, future, continuous tense. Nggak akan lengkap rasanya jika kamu tidak melanjutkannya dengan kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Nah, ini dia contoh kalimat past, future, continuous dalam interrogatif. Seperti biasa, kita awali dengan pola kalimat dulu ya, supaya kamu semakin ingat dengan pola kalimat sebelum membuat kalimatnya. Berikut ini adalah pola past, future, continuous, interrogative, yaitu would plus subject plus be plus verb ing. Jadi untuk membuat kalimat pertanyaan yes no question dengan pola past, future, continuous, maka kamu awali dengan kata would. Dan jangan lupa untuk mengakhirinya dengan tanda tanya. Yuk, mari kita simak contoh kalimat yang pertama, yaitu would she be working at that company? Would she be working at that company? Artinya, akankah ia sedang bekerja di perusahaan itu? Contoh kalimat berikutnya yang mempertanyakan hal yang akan sedang terjadi di masa lampau adalah would we be learning English at 10 a.m. yesterday?
Would we be learning English at 10 a.m. yesterday? Artinya, apakah kami akan sedang belajar bahasa Inggris jam 10 pagi kemarin? Contoh kalimat tanya berikutnya adalah kalimat pengandaian. Simak baik-baik ya. Would she be staying here if I told the truth? Would she be staying here if I told the truth? Artinya, apakah ia akan sedang tinggal di sini jika aku mengatakan yang sebenarnya? Kita simak pertanyaan dengan menggunakan pola past future continuous tense yang terakhir. Would they be washing her car in the morning last Sunday? Would they be washing her car in the morning last Sunday? Artinya, apakah mereka akan sedang mencuci mobilnya hari Minggu pagi yang lalu? Yes, kamu sudah menyimak contoh kalimat past, future, continuous tense, dan pola kalimatnya baik itu untuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif atau kalimat tanya. Untuk mengingat pola kalimat sebuah tenses, maka kamu harus sering-sering menggunakan pola tersebut dalam keseharian. Jika kamu masih bingung dengan tenses ini, jangan khawatir, kamu masih bisa menonton ulang video ini supaya semakin paham tentang kalimat past, future, continuous tense. Don't forget to practice. The more you practice English, the more you master it. Subscribe, like, and comment jika video ini bermanfaat untukmu. Kunjungi englishku.com untuk lebih banyak materi bahasa Inggris. Let's learn English with Englishku. English is easy. See ya!